Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mengupdate situasi terbaru. Sudah ada rekan kami yang berada di sejumlah titik. Ada Andri yang saat ini berada di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selanjutnya juga ada rekan kami Saiful yang berada di Aceh Utara, Aceh. Kita terlebih dahulu menuju Andri di Padang Pariaman. Andri, bagaimana kondisi saat ini di sana? Kendaraan ini dapat melaporkan bahwasannya hingga hari ini tim gabungan masih melakukan pencarian terhadap beberapa korban yang masih dinyatakan hilang. Pencarian dimulai dari pagi hingga sore tadi, dan dikabarkan tadi ada satu mayat yang telah ditemukan oleh tim gabungan. Tim gabungan juga menggunakan perahu karet di sepanjang aliran Batang Anai dan juga menggunakan ambil kaca atau K9 untuk menyisir ke titik pantai yang mungkin korban tertimbun material-material longsor yang ada di sekitaran aliran Batang Anai ini. Nah, mulai dari pagi tadi, pihak tim SAR gabungan Polres Padang Pariaman dan Basarnas ataupun BNPB bisa melakukan normalisasi terhadap akses jalan utama yang tertutup akibat banjir bandang, sepertinya di kawasan Pasilaweh, di kawasan Anduriang Kayu Tanam, juga di beberapa kawasan seperti di Sungai Bulia Timur di Kecamatan Batanganai, dan beberapa lokasi akses jalan yang tertimbun tanah longsor. Itu keadaan ini. Ya, sampai dengan saat ini berapa data korban yang telah diterima oleh petugas setempat? Ya, untuk data di provinsi tadi, data terbaru akan diupdate pada malam nanti. Untuk sementara data terupdate itu korban yang meninggal dunia akibat banjir bandang yang melanda provinsi Sumatera Barat ini berjumlah 210 orang. Sedangkan ratusan orang masih dicari dan puluhan orang belum teridentifikasi. Begitu. Ratusan orang masih dicari sampai saat ini. Apa yang kemudian menjadi kendala proses pencarian? Ya, kondisi cuaca tidak menentu juga. Kadang malam hari itu hujan, di siang harinya cerah, begitu. Juga material longsor yang timbunan material longsor itu tidak bisa diperkirakan kedalamannya gitu, jadi menyebabkan beberapa tim SAR gabungan masih kesulitan dalam pencarian korban. Hingga sejauh ini tim SAR gabungan juga menggunakan anjing pelacak untuk menyisir material yang dalam akibat material yang dalam menimbun beberapa rumah warga atau di sekitaran aliran sungai, juga disisir melalui berbagai macam cara dengan memakai perahu karet juga untuk memastikan setiap titik-titik lokasi itu tidak terlewati untuk mencari korban-korban yang masih hilang. Begitu, Lili dan Bunda. Baik, petugas masih melakukan proses pencarian terhadap korban. Lantas bagaimana update terkini di wilayah Aceh Utara? Kita langsung saja tanyakan kepada Saiful, silakan. Ya, selamat sore pemirsa dan Windy di studio. Saat ini saya berada di Kecamatan Samudra, Gedung, di mana tempat ini juga kemarin sempat terjadi banjir bandang yang luar biasa. Dan kita lihat toko-toko di sini masih belum tertutup, ya, masih tertutup, belum terbuka. Dan yang perlu kita ketahui pada hari ini, sejumlah tempat yang selama ini terisolir, ini sudah mulai ada yang tempat sudah bisa dimasuk wilayah tersebut. Misalnya seperti di kawasan Langkahan misalnya. Di sana itu ada kampung yang namanya Rumoh Rayu, itu tinggal 8 rumah lagi yang tinggal di tempat tersebut. Dan ada juga di kawasan Cilintel, dari ratusan rumah yang sebelumnya ramai di situ, kini tinggal hanya 5 rumah. Juga di saat ini ada satu tempat yang masih sulit dilalui, adalah di kawasan Gedumba, yang katanya jembatan di situ ambles waktu terjadinya banjir bandang pada saat itu. Demikian ini. Baik, terima kasih Saiful atas laporan Anda langsung dari Aceh. Sebelumnya juga Andri dari Padang Pariaman. Terima kasih rekan-rekan, tetap jaga keselamatan Anda.